Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pembahasan kita tentang klasifikasi ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, dalam pembahasan permasalahan ilmu waris ada beberapa istilah. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan sawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan disebabkan karena adanya ahli waris yang lain. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang klasifikasi ahli waris. Klasifikasi ahli waris ditinjau dari segi penstatusan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ahli waris sobabiyah, yaitu orang yang menerima bagian harta warisan karena hubungan pernikahan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. Yang kedua, ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, usulul mayyit, yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas atau garis keturunan ke atas. Yang kedua, furu'ul mayyit, yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah atau garis keturunan ke bawah. Yang ketiga, al-hawashis, yaitu saudara, paman, bibi, dan anak-anak mereka atau garis keturunan ke samping. Adapun klasifikasi ahli waris ditinjau dari segi jenis kelamin terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ahli waris laki-laki. Yang tergolong ahli waris laki-laki ada 15 orang. Yang pertama, suami. Yang kedua, anak laki-laki. Yang ketiga, cucu laki-laki. Yang keempat, bapak. Yang kelima, kakek dari bapak sampai ke atas. Yang keenam, saudara laki-laki kandung. Yang ketujuh, saudara laki-laki seayah. Yang kedelapan, saudara laki-laki seibu. Yang kesembilan, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Yang ke-10, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Yang ke-11, paman sekandung dengan bapak. Yang ke-12, paman seayah dengan bapak. Yang ke-13, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Yang ke-14, anak laki-laki paman seayah dengan bapak. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-15, orang laki-laki yang memerdekakan. Adapun jika semua 15 orang ini ada, maka yang mendapatkan bagian harta warisan ada 3 orang. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, suami. Yang ketiga, bapak. Selanjutnya, ahli waris perempuan. Yang tergolong ahli waris perempuan ada 10 orang. Yang pertama, istri. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, ibu. Yang kelima, nenek dari ibu. Yang keenam, nenek dari bapak. Yang ketujuh, saudara perempuan kandung. Yang kedelapan, saudara perempuan seayah. Yang kesembilan, saudara perempuan seibu. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu orang perempuan yang memerdekakan. Adapun jika semua ahli waris perempuan ini ada, maka yang mendapatkan bagian harta warisan itu ada 5. Yang pertama, istri. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, yaitu ibu. Dan yang terakhir, yaitu saudara perempuan kandung. Selanjutnya yang terakhir, adapun jika semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ini ada,
maka yang mendapatkan harta warisan atau yang mendapatkan bagian harta warisan itu ada 6 orang. Dan yang 6 orang ini tergolong ahli waris yang tidak bisa gugur haknya untuk mendapatkan harta warisan. Siapakah dia? Dia adalah yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, ibu. Yang kelima, suami. Dan yang terakhir adalah istri. Jadi itulah klasifikasi ahli waris ditinjau dari segi penstatusan terbagi menjadi 2, ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Selanjutnya, ahli waris ditinjau dari segi jenis kelamin terbagi menjadi 2, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun pembahasan tentang sawil furud dan pembahasan tentang asabah kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.